Salah satu upaya untuk penanganan limbah pertanian yaitu melakukan 5R. Salah satunya rating. Rating merupakan berpikir lebih dari sekali sebelum kita membeli atau mengkonsumsi suatu barang yang kita perlukan. Yang kedua yaitu reduce, yaitu mengurangi pemakaian. Contohnya menggunakan plastik yang bisa berulang kali untuk disimpan, jangan hanya sekali pakai. Yang ketiga yaitu reuse, yaitu pemakaian kembali. Contohnya membawa botol minum sendiri yang bisa diisi ulang daripada membeli air kemasan yang sekali pakai. Biasakan juga membeli makanan dengan membawa wadah sendiri daripada dibungkus dengan styrofoam atau kertas dan dibawa dengan plastik. Yang keempat yaitu root, olah sisanya menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman, yaitu mendaur ulang limbah yang sudah kita pakai. Yang kelima yaitu recycle, mendaur ulang barang-barang seperti ember rusak menjadi tempat sampah, atau pot tanam botol menjadi tempat deterjen, kaos bekas menjadi keset, dan mempunyai fungsi lain seperti botol dijadikan tempat menanam bunga, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu responsible disposal, memperbaiki barang-barang yang rusak agar bisa kita gunakan kembali, seperti sepatu jebol yang kita perbaiki, karena dengan begitu kita tidak perlu membeli sepatu baru dan membuang sepatu lama menjadi sampah. Yang kedua adalah tahap proses audit dalam memproduksi benih. Yang pertama yaitu pemeriksaan kebenaran benih, sumber, lapang, dan pertanaman, isolasi tanam, dan alat panen. Yaitu pemeriksaan lapang, pendahuluan melalui keberadaan dokumentasi sebelum tanam sampai dengan tanam, kondisi lahan, kebenaran batas-batas areal, kebenaran varietas, sumber benih, dan kelas benih, rencana penanaman. Hasil pemeriksaan lapang dilaporkan menggunakan formulir. Yang kedua yaitu pemeriksaan pertanaman. Produsen benih tanam pangan harus menyampaikan permintaan pemeriksaan pertanaman paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan pertanaman kepada UPTD atau UPTPSD provinsi. Pemeriksaan pertanaman dapat dilakukan pada fase vegetatif, fase berbunga, fase masak menjelang panen. Pelaksanaan pemeriksaan pertanaman: memeriksa dokumen sebelumnya, memeriksa letak luas, mengetahui isolasi jarak dan waktu, menentukan sampel pengamatan, membuat peta lapang untuk menentukan titik sampel, mengetahui keadaan pertanaman. Yang ketiga yaitu pengambilan contoh dan pengujian analisis mutu benih di laboratorium. Produsen benih tanam pangan mengajukan permohonan pengujian analisis mutu benih. Yang keempat yaitu penerbitan sertifikat benih tanam pangan. Benih tanam pangan yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus. Sertifikat diterbitkan oleh UPTD. Sertifikat benih tanam pangan antara lain berisi nama, alamat produsen benih dan kelompok benih, data kemurnian, varietas, dan mutu benih, tanggal selesai pengujian analisis. Yang terakhir yaitu pelabelan, pengawasan pemasangan label untuk mengetahui kebenaran pemasangan label oleh produsen benih tanam pangan. Produsen benih mengajukan permintaan nomor seri label benih bersertifikat atau segel kepada penyelenggara. Label dan atau segel harus dipasang pada tiap-tiap wadah benih yang mudah dilihat. Pengisian data label berdasarkan sertifikat benih tanaman pangan. Yang soal ketiga yaitu banyak UMKM yang trader dengan hasil limbah karena tidak bisa mengolah limbah karena keterbatasan budget yang dia punya. Dengan ini saya akan melakukan 6R yang seperti saya jelaskan yang tadi awal untuk penanganan limbah pertanian kepada UMKM yang ada di desa dengan melakukan sosialisasi rumah per rumah.